Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Bella Salsabila. Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan tidak ada timun ataupun sabun cair di dekat Anda. Dan jika Anda merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan Anda sudah like dan subscribe channel ini. Oke, selamat mendengarkan. Larangan yang kuingkari. Dharma menatap langit senja dari balkon rumahnya. Udara sore yang seharusnya menenangkan justru membuat pikirannya semakin kacau. Hatinya berdebar tak menentu. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya selama berbulan-bulan terakhir. Dulu, ketika ia menikahi Ratna, ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan mengalami pergolakan batin seperti ini. Ratna telah tiada 5 tahun lalu, meninggalkannya dengan seorang anak angkat yang telah ia besarkan sejak kecil. Naira, gadis yang kini telah berusia 22 tahun, bukanlah darah dagingnya, tetapi Dharma telah merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri. Namun, semakin hari, perasaan yang ia miliki terhadap Naira semakin sulit ia pahami. Ia bukan lagi sekadar seorang ayah yang ingin melindungi anaknya. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. "Ayah, aku sudah pulang." Suara ceria Naira membuyarkan lamunannya. Dharma menoleh dan melihat Naira memasuki rumah dengan senyum manis di wajahnya. Gadis itu baru saja pulang dari kampus, mengenakan blus putih dan rok panjang yang membuatnya terlihat anggun. "Bagaimana harimu?" tanya Dharma, berusaha bersikap biasa. "Lumayan, tugas lagi, jawab Naira sambil menghempaskan tubuhnya ke sofa. "Kadang aku berpikir, kenapa aku harus kuliah? Ya?" Dharma tertawa kecil. "Karena kamu ingin sukses, dan ayah ingin melihatmu menjadi perempuan yang mandiri dan hebat." Naira tersenyum dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Ayah selalu mendukungku. Aku beruntung punya ayah seperti ayah." Dharma merasakan sesuatu dalam hatinya. Tatapan lembut Naira, suara manjanya, kehangatannya. Semuanya terasa begitu menggoda. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, merasa bersalah atas pikirannya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Dharma semakin sadar bahwa ia tak bisa menghindari perasaan ini. Setiap kali melihat Naira tersenyum, setiap kali ia mendengar suaranya yang lembut, hatinya bergetar. Malam itu, saat mereka sedang makan malam bersama, Naira tiba-tiba menatapnya dengan ekspresi serius. "Ayah, ada yang ingin aku tanyakan." Dharma meletakkan sendoknya dan menatapnya. "Apa itu, Nak?" Naira menggigit bibirnya ragu. "Kenapa ayah tidak menikah lagi? Aku tahu ibu sudah lama pergi, dan aku pikir ayah butuh seseorang untuk menemani." Dharma terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia sendiri sadar bahwa ada sesuatu yang menahannya untuk mencari pendamping baru. Karena hatinya telah terpaut pada seseorang yang tak seharusnya ia cintai. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Ayah sudah nyaman seperti ini. Lagi pula, ayah punya kamu." Naira tertawa kecil. "Tapi aku ini cuma anak ayah, bukan pasangan yang bisa menemani ayah seumur hidup." Kata-kata itu membuat Dharma semakin terpuruk dalam perasaan yang ia pendam. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin mengungkapkan isi hatinya, tetapi ia tahu itu akan merusak segalanya. Malam itu, setelah Naira tidur, Dharma berjalan mondar-mandir di kamarnya. "Ini salah, aku tidak boleh merasakan ini. Aku ayahnya." Tapi semakin ia menolak, semakin perasaan itu tumbuh. Dharma duduk di ruang tamu. Matanya terus menatap ke arah televisi, tetapi pikirannya melayang jauh. Sejak perbincangan dengan Naira beberapa hari lalu, perasaannya semakin sulit dikendalikan. Ia tak bisa lagi menepis kenyataan bahwa dirinya mencintai gadis itu, bukan sebagai seorang ayah, melainkan sebagai seorang pria yang jatuh cinta. "Ayah, kok melamun terus sih akhir-akhir ini?" Suara Naira membuyarkan lamunannya. Gadis itu baru keluar dari kamarnya, mengenakan daster pendek dengan rambut panjangnya, yang dibiarkan tergerai. Dharma tertegun. Ia menelan ludah,
buru-buru mengalihkan pandangan, takut jika matanya terlalu lama menikmati sosok Naira. Ah, tidak, hanya memikirkan pekerjaan. Naira duduk di sebelahnya di sofa. Jaraknya begitu dekat hingga Dharma bisa mencium aroma lembut parfumnya. Gadis itu menyandarkan kepalanya di bahu Dharma, sebuah kebiasaan yang telah dilakukannya sejak kecil. Namun, kali ini berbeda. Dulu, Dharma menganggapnya sebagai hal biasa, tetapi sekarang sentuhan kecil itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ayah terlalu sering sendirian, ujar Naira pelan. Kadang aku khawatir ayah kesepian. Dharma tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan perasaannya. Ayah sudah terbiasa. Naira menoleh, menatap wajah ayah tirinya dalam-dalam. Mata mereka bertemu dan seolah ada magnet yang menarik mereka lebih dekat. Aku tidak ingin ayah kesepian, bisik Naira, nada suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Dharma merasakan tenggorokannya mengering. Ia ingin menjauh, ingin menghindari situasi ini, tetapi tubuhnya seakan membeku di tempat. Aku selalu ada untuk ayah, lanjut Naira. Jari-jarinya dengan lembut menyentuh tangan Dharma. Dharma menghela napas panjang. Hatinya menjerit, berperang dengan logika. Ia ingin menggenggam tangan Naira, ingin memeluknya erat, tetapi ia tahu bahwa batasan di antara mereka sangatlah tipis. Naira, suara Dharma terdengar bergetar. Kamu tidak tahu betapa sulitnya ini untuk ayah. Naira mengerutkan kening. Maksud ayah? Dharma menutup matanya sesaat. Jika ia jujur sekarang, apakah semuanya akan berubah? Apakah Naira akan membencinya? Namun sebelum Dharma sempat berkata lebih jauh, Naira tersenyum lembut. Sudahlah, aku cuma ingin ayah tahu kalau aku sangat menyayangi ayah. Dharma hanya bisa mengangguk pelan. Ia tahu, bagi Naira, kata sayang itu memiliki makna yang berbeda. Tapi bagi dirinya, sayang itu telah berubah menjadi cinta yang seharusnya tidak pernah ada. Beberapa hari kemudian, Dharma mulai merasakan hal lain yang semakin membuatnya frustasi. Cemburu. Hari itu, Naira pulang lebih sore dari biasanya. Saat ia masuk ke rumah, Dharma melihatnya tersenyum sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Dari mana, Nak? Tanya Dharma, mencoba terdengar santai. Baru selesai makan di luar sama teman-teman, jawab Naira sambil masih sibuk dengan ponselnya. Teman? Dharma menaikkan alis. Teman laki-laki? Naira menoleh dan tertawa kecil. Ada sih, kenapa? Ayah cemburu? Godanya. Dharma terkesiap. Apa? Hahaha, aku bercanda ya. Aneh aja, biasanya ayah gak pernah menanyakan soal temanku. Dharma merasa dirinya telah bertindak konyol. Ayah hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Naira tersenyum, lalu mendekati Dharma dan duduk di sampingnya. Ayah, aku sudah dewasa. Ayah gak perlu terlalu khawatir, aku bisa menjaga diri. Dharma menatap Naira lama. Ia ingin mengatakan bahwa bukan itu yang ia khawatirkan. Ia takut kehilangan perhatian Naira. Takut jika ada lelaki lain yang mengisi hati gadis itu. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar sesekali dan suara rintik hujan terdengar jelas dari dalam rumah. Dharma duduk di ruang tamu, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh Naira. Ia mendengar suara langkah kaki gadis itu mendekat. Ayah belum tidur, tanya Naira sambil duduk di sampingnya. Dharma menggeleng. Ayah tidak mengantuk. Naira menghela napas. Kenapa ayah akhir-akhir ini berubah? Dharma menoleh. Berubah bagaimana? Dulu ayah selalu ceria, selalu bercanda. Sekarang ayah sering melamun, tatapan ayah juga berbeda. Dharma menelan ludahnya. Ia tidak bisa terus bersembunyi. Dengan napas berat, ia berkata pelan. Mungkin karena ada sesuatu yang ayah pendam. Naira menatapnya penuh rasa ingin tahu. Apa itu? Henning. Dharma ingin mengatakannya, tetapi ia ragu. Namun saat ia menatap mata Naira yang begitu hangat, ia merasakan dirinya semakin tenggelam dalam perasaan itu. Ayah, suara Naira lirih. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita.
Dharma tersentak. "Maksudmu?" Naira menunduk. "Aku tidak tahu, tapi aku merasa nyaman berada di dekat ayah. Lebih dari yang seharusnya." Jantung Dharma berdegup kencang. Apakah mungkin? Apakah Naira juga merasakan hal yang sama? Malam itu, di tengah suara hujan yang deras, mereka saling menatap dalam diam. Ada banyak kata yang ingin diucapkan, tetapi semuanya terasa terlalu berisiko. Hanya ada satu hal yang pasti. Mereka telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah mereka langkahi. Malam itu, setelah percakapan mereka yang penuh ketegangan, Dharma tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang bercampur aduk. Kata-kata Naira terus terngiang di kepalanya. "Aku merasa nyaman berada di dekat ayah. Lebih dari yang seharusnya." Kalimat itu seperti belati yang menusuk hatinya. Bukan karena menyakitkan, tetapi karena ia tahu bahwa perasaan mereka telah melewati batas. Dan yang lebih berbahaya lagi, Naira juga merasakannya. Dharma menghela napas berat. Ia harus menjaga jarak. Ia harus mengendalikan perasaannya sebelum semuanya terlambat. Namun, keesokan harinya, ia menyadari bahwa hal itu jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Pagi itu, Naira keluar dari kamarnya dengan mengenakan dress pendek berwarna putih. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai, dan wajahnya terlihat segar setelah mandi. "Pagi, ya," sapnya ceria. Dharma menelan ludah. Ia buru-buru mengalihkan pandangan. "Pagi. Mau sarapan?" tanyanya dengan suara yang terdengar lebih berat dari biasanya. Naira mengangguk. Ia berjalan ke dapur dan mengambil 2 cangkir kopi, lalu duduk di meja makan di hadapan Dharma. Saat ia menyerahkan secangkir kopi kepada ayah tirinya, tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan. Dharma tersentak. Namun, sebelum ia sempat menarik tangannya, Naira justru membiarkan sentuhan itu bertahan sedikit lebih lama. Mata mereka bertemu. Sejenak, dunia terasa berhenti. "Ayah, kenapa akhir-akhir ini menghindariku?" tanya Naira pelan. Dharma menghela napas panjang. "Bukan begitu, Naira. Ayah hanya takut." "Takut apa?" Dharma menatap Naira dalam-dalam, mencoba menemukan keberanian untuk mengatakannya. Namun, ia tidak bisa. "Takut melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ayah lakukan," jawabnya akhirnya. Naira terdiam. Matanya menelusuri wajah Dharma, mencari jawaban di sana. "Ayah, kalau aku bilang aku juga merasakan hal yang sama, bagaimana?" Dharma membeku. Jantungnya seperti ingin melompat keluar dari dadanya. "Naira, kita tidak bisa." Namun Naira justru tersenyum tipis. "Kenapa tidak ya? Kita bukan ayah dan anak kandung." Dharma memejamkan matanya. Tapi dunia tidak akan melihatnya seperti itu. Naira meraih tangan Dharma, menggenggamnya erat. "Aku tidak peduli dengan dunia, ayah. Aku hanya peduli dengan perasaanku dan perasaan ayah." Dharma menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kendali yang ia miliki. "Kamu masih muda, Naira. Perasaanmu bisa berubah sewaktu-waktu." Naira menggeleng. "Aku tahu apa yang aku rasakan, ayah." Sejenak, mereka hanya saling menatap. Ada begitu banyak kata yang ingin diucapkan, tetapi semuanya terasa terlalu berbahaya. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sulit bagi Dharma. Ia berusaha keras menjaga jarak, tetapi Naira semakin berani menunjukkan perasaannya. Malam itu, listrik tiba-tiba padam. Hujan turun dengan deras, dan hanya cahaya lilin yang menerangi ruang tamu. "Ayah, gelap!" Suara Naira terdengar lirih dari balik kegelapan. Dharma menoleh. Gadis itu berdiri di dekat pintu. Matanya terlihat berkilauan dalam cahaya lilin. "Sini, duduk dekat ayah," kata Dharma, mencoba menenangkan diri. Naira berjalan mendekat, lalu tanpa ragu, ia duduk di samping Dharma. Namun kali ini, ia tidak hanya menyandarkan kepalanya seperti biasa. Ia memeluk lengan Dharma dengan erat. "Aku takut," bisiknya pelan. Dharma bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu bahwa ia harus melepaskan diri, harus menjaga jarak.
Namun, tubuhnya seolah tidak mau bergerak. Aku selalu merasa aman kalau ada ayah, lanjut Naira. Dharma menelan ludah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, Naira melakukan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Gadis itu mengangkat wajahnya, menatap Dharma dengan penuh perasaan. Lalu perlahan, ia mendekat. Jarak di antara mereka semakin menipis. Dharma seharusnya mundur, seharusnya menghentikan ini. Tetapi hatinya berkhianat. Detik berikutnya, bibir mereka hampir bersentuhan. Namun, tepat saat itu, suara petir menggelegar di luar sana, menyadarkan Dharma dari lamunannya. Ia buru-buru menarik diri, wajahnya penuh dengan kebingungan. Kita tidak boleh, Naira. Gadis itu menatapnya, matanya sedikit berkaca-kaca. Tapi kenapa? Kenapa kita harus menahan perasaan kita? Dharma berdiri. Kita butuh waktu, kita harus berpikir jernih. Naira menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. Baiklah, aku akan menunggu. Namun dalam hati, Dharma tahu bahwa ini bukan soal waktu. Ini adalah perasaan yang sudah tidak bisa ia kendalikan lagi. Dan yang lebih ia takuti, bagaimana jika suatu hari nanti ia tidak lagi mampu menolaknya.